T41 Kebingungan arah. Hari ini Dion dan juga Ara akan pergi ke negara di mana yang ingin Ara kunjungi sejak kecil. Di sana nantinya Dion juga akan memberikan kejutan kepada Ara dan hal tersebut pastinya tidak ketahui oleh Ara karena Dion memberitahunya jika Ara harus menemaninya untuk urusan bisnis. Ara yang tidak curiga terhadap Dion hanya mengikuti perintahnya saja tanpa banyak pertanyaan, ya meskipun di dalam hatinya banyak sekali pertanyaan yang muncul. Karena jadwal kerja Dion bulan ini sangat padat, jadi Dion memutuskan pergi hanya beberapa hari saja karena Dion kasihan kepada Ray yang harus menghandle semuanya. Ara yang baru pertama kali menaiki pesawat merasa sangat bahagia, tetapi saat pesawat mulai terbang Ara mual-mual dan pusing. Dion yang tak tega melihatnya langsung membawanya ke dalam kamar yang tersedia di dalam pesawat pribadinya dan dengan telaten Dion merawat Ara di dalam pesawat. "Maafkan aku," ucap Ara lirih. "SSSTTT, istirahatlah," ucap Dion. "Kau hanya belum terbiasa saja, kau akan merasakan seperti ini hanya sekali ini saja," lanjut Dion. Ara hanya menganggukkan kepalanya lalu Ara memilih memejamkan matanya supaya rasa mualnya tidak terasa lagi. Di perusahaan Ray sedang berada di dalam ruangannya dan beberapa kali Ray memijit kedua keningnya karena ia sangat janggal kepada laporan yang sudah ia baca beberapa kali. "Ini pasti ada yang salah. Untung saja Tuan Dion belum membacanya kemarin," ucap Ray. Kemudian Ray menekan tombol telepon dan menyambungkan ke ruang desain untuk menyuruh salah satu pegawai di bagian desain untuk datang ke ruangannya. Sayangnya yang mengerjakan laporan tersebut sedang cuti beberapa hari karena sedang sakit. Tetapi Ray menyuruh yang lainnya untuk datang ke ruangannya dan tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu ruangannya dari luar. "Tok tok, masuk," ucap Ray. Ceklek, yang masuk ke dalam ruangan Ray adalah Dina, lalu Ray menyuruhnya untuk duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Ray. "Kenapa kau yang kemari?" tanya Ray sambil menatap Dina dengan ekspresi wajah datar. "Saya disuruh oleh Ibu Mika untuk mewakili Pak Denny yang sedang izin," jawab Dina sambil menundukkan kepalanya. "Apa begitu caramu berbicara dengan orang lain?" tanya Ray lagi. "Maaf," Dina mendongakkan kepalanya dan selama beberapa detik mata mereka bertemu. "Apa kamu tahu soal laporan ini?" tanya Ray sambil menunjukkan laporan kepada Dina. "Saya tahu hanya sedikit," jawab Dina. "Coba kau baca semuanya, setelah selesai kau beritahu apa ada yang aneh dengan laporan tersebut." Ray memberikan laporan tersebut kepada Dina. "Baik." Kemudian Dina mulai membaca laporan yang telah diberikan kepadanya dan sedangkan Ray meneliti kembali tumpukan laporan yang lainnya. Tak berapa lama kemudian Dina selesai membaca laporan dan Dina memberitahu Ray jika ada beberapa yang tidak tertulis di laporan tersebut. Ray setuju dengan Dina dan kemudian Ray bertanya yang seharusnya bagaimana, karena Dina adalah bagian dari ruangan desain dan pastinya Dina juga mengetahui apa aja yang harus ada di dalam laporan tersebut. Kemudian Dina izin untuk kembali ruang desain untuk mengambil buku catatannya, karena selama dia magang di sini Dina selalu menulis apa saja tentang desain atau tentang sesuatu yang bersangkutan dengan desain. Di dalam ruangannya Ray tersenyum kecil melihat pintu yang baru saja tertutup dan Ray takjub dengan Dina yang sangat teliti. Tak berapa lama kemudian Dina kembali ke dalam ruangan Ray dan memberikan catatannya kepada Ray. "Ini catatan saya," ucap Dina sambil memberikan catatannya kepada Ray. Setelah itu Ray melihat catatan Dina yang beberapa hari ini dan ternyata benar jika di dalam proposal tersebut ada beberapa yang tidak ditulis di sana. Bahkan seharusnya beberapa desain masuk ke dalam proposal tersebut, tetapi malah tidak ada dan Ray langsung menaruh curiga terhadap Pak Denny yang sudah mengetik proposal tersebut. "Terima kasih karena kamu sudah teliti menulis apa saja yang kau pelajari selama magang," ucap Ray sambil mengembalikan catatan milik Dina. "Sama-sama asisten Ray," ucap Dina. "Nanti makan siang sama siapa?" tanya Ray. "Maksudnya saya," tunjuk Dina pada dirinya sendiri. "Memangnya di sini ada orang lain selain kamu?" Ray balik bertanya. "Maaf, saya nanti mungkin makan siang di kantin perusahaan," ucap Dina. "Nanti silahkan tunggu saya di lobi," ucap Ray. "Maksudnya?" Dina menatap Ray yang sedang menata beberapa berkas yang ada di atas meja kerjanya. "Ya nanti saya akan mengajakmu makan siang. Anggap saja ini rasa terima kasihku karena kamu sudah membantuku," ucap Ray sambil menunjukkan proposal ke arah Dina. "Oh, baik," ucap Dina. "Kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan," ucap Dina lalu berdiri dari tempat duduknya.
Baiklah, sampai bertemu nanti, ucap Ray sambil tersenyum menatap wajah Dina. Dina menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan setelah itu Dina segera berjalan keluar dari ruangan Ray. Setelah keluar dari ruangan Ray, Dina tersenyum bahagia karena baru kali ini ia melihat senyum Ray dan senyuman itu ditujukan padanya. Hatiku langsung bergetar, ucap Dina lirih sambil berjalan. Nanti dia juga ngajakin aku makan siang, lanjutnya. Sepanjang jalan menuju ke ruang desain, Dina selalu senyum cerah dan sesampainya di dalam ruang desain Dina langsung diserbu beberapa pertanyaan oleh pegawai yang ada di dalam ruang desain. Ara saat ini sedang tertidur di dalam hotel mewah dan sedangkan Dion duduk di balkon sambil mengecek perusahaannya yang sementara dihandle oleh Ray. Kemudian Dion mengambil ponselnya yang ada di atas meja dan setelah itu Dion menghubungi Ray. Dion. Halo Ray. Halo Tuan Muda. Ada apa? Dion. Bagaimana dengan perusahaan hari ini? Apa ada masalah? Ray. Tidak ada Tuan Muda. Dion. Baguslah kalau begitu. Kau sedang apa sekarang? Ray. Saya sedang makan siang Tuan Muda. Dion. Ya sudah kalau begitu lanjutkan makan siangmu. Ray. Baik Tuan Muda. Setelah menutup teleponnya, kemudian Dion menutup laptopnya yang ada di pangkuannya dan setelah itu Dion meletakkan laptop beserta ponselnya di atas meja samping tempat duduknya. Dion masuk ke dalam kamar dan melihat Ara yang masih tidur dengan lelap di dalam balutan selimut. Dion tersenyum menatap Ara yang sedang tidur dan kemudian Dion berjalan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tak berapa lama Ara menggeliatkan badannya dan membuka matanya dengan perlahan. Ara menguap. Saat kesadarannya penuh Ara segera mengubah posisinya menjadi duduk dan bersandar di senderan ranjang. Pukul berapa sekarang? Ara mencari ponselnya untuk melihat pukul berapa sekarang. Udah pukul 5 sore. Ara menepuk keningnya. Tadi kayaknya sampai di sini masih pukul 3 deh. Berarti lama sekali aku tidur. Ara mendengar suara air mengalir dan Ara tahu jika Dion sedang mandi saat ini. Sambil menunggu Dion selesai mandi, Ara membuka ponselnya dan Ara melihat Dina yang sedang mengupload fotonya di media sosial. Tumben nih anak upload foto tanpa wajahnya, ucap Ara sambil menggeritkan keningnya. Kayaknya ini anak sedang makan siang deh. Di sana sekarang kan masih siang. Tak berapa lama terdengar pintu kamar mandi terbuka dan Dion keluar dari kamar dengan memakai setelan pakaian kasual yang membuat tampilannya terlihat segar. Sudah bangun? Tanya Dion sambil berjalan ke arah Ara. Sudah Kak, jawab Ara sambil tersenyum. Mandilah lebih dulu dan setelah itu kita makan malam, ucap Dion. Iya Kak. Kemudian Ara meletakkan ponselnya di atas ranjang dan kemudian Ara berjalan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, Ara mengambil pakaian dan perlengkapan mandi di dalam kopernya yang terletak di samping almari yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Sedangkan Dion menunggu Ara di balkon kamar hotel tersebut dan Dion kembali fokus pada layar laptop yang saat ini sedang ada di pangkuannya. 25 menit kemudian Ara keluar dari kamar mandi dengan memakai dress motif bunga dan kemudian Ara duduk depan meja rias untuk merapikan rambutnya serta memoles wajahnya seperti biasanya. Dion yang mendengar suara dari dalam kamar menoleh ke belakang dan melihat Ara yang sedang menyisir rambutnya. Kemudian Dion berjalan menghampiri Ara yang saat ini sudah rapi dan terlihat tetap cantik di mata Dion. Kita jadi makan Kak? Tanya Ara. Jadi, memangnya kamu mau kelaparan di sini? Petik 2. Ya enggak. Petik 2. Ya udah kita berangkat sekarang, ajak Dion. Iya Kak. Petik 2. Sebelum pergi Ara mengambil tas selempangnya dan kemudian menyusul Dion yang sudah keluar lebih dulu dari kamar hotel. Ara dibuat terkejut dengan Dion yang tiba-tiba memeluk pinggangnya saat berjalan, tetapi Ara tidak berani protes karena sebenarnya Ara juga senang jika mendapat perlakuan seperti itu dari Dion. Ara baru teringat jika saat ini ia sedang berada di negara di mana yang ada menara yang ingin ia kunjungi. Tetapi Ara menepis keinginannya tersebut, karena ia tidak mungkin pergi ke sana sendirian saja dan sedangkan Dion pasti sibuk dengan pekerjaannya. Ray mengajak Dina makan siang di restoran kesukaannya dan saat mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ponsel Ray berdering lalu Ray mengambil ponselnya dan mengangkat telepon yang ternyata dari Dion. Tak berapa lama kemudian Ray menutup ponselnya dan meletakkannya ke dalam saku jasnya.
Sedangkan Dina masih asyik menikmati makanannya, meskipun dari tadi ia merasa sangat gugup karena Ray terus memandang ke arahnya. "Sepertinya kamu menyukai cumi-cumi ya?" tanya Ray. Ya hehe," jawab Dina sambil memamerkan deretan giginya. "Lain kali tidak usah bicara formal denganku," ucap Ray. "Tetapi itu tidak sopan," ucap Dina. "Tidak masalah." Petik 2. Kemudian mereka berdua sibuk dengan makanan masing-masing yang ada di depan mereka berdua. Entah kenapa perasaan Ray terasa nyaman sekali saat berada di dekat Dina, padahal biasanya Ray sangat anti sekali terhadap wanita. Ya mungkin karena Ray terlalu sibuk berada di samping Dion, hingga ia tidak sempat untuk mengurus yang lainnya termasuk wanita. Asteris. Di negara lain Dion bersama dengan Ara sedang menikmati makan malam di restoran yang nuansanya sangat romantis. Karena kebanyakan pengunjung di sana berpasang-pasangan. Ditambah lagi sikap Dion yang sangat manis kepada Ara dan bahkan Dion tak segan untuk menyuapi Ara saat makan. Sebenarnya Ara sangat malu karena di dalam restoran tersebut sangat ramai pengunjung, tetapi Dion tak menghiraukannya. "Kak," Ara memanggil Dion. "Ya." Dion menatap wajah Ara. "Kapan Kak Dion akan meeting dengan klien?" tanya Ara. Besok malam," jawab Dion sambil menikmati makanannya. Besok malam." Petik 2. "Iya, kenapa?" Petik 2. "Terus besok paginya Kak Dion kemana?" Petik 2. "Besok pagi aku akan ada urusan sebentar soal bisnis dan kamu di hotel aja gak papa kan?" Petik 2.